Sebagai dokter forensik, saya beberapa kali menggali kuburan orang yang sudah dimakamkan. Tindakan gali kubur ini disebut juga dengan ekshumasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sebab kematian dari jasad yang sudah dikubur. Ada kisah tentang makam yang pernah kami gali kembali. Kisahnya tentang seorang anak perempuan berusia 17 tahun yang meninggal dunia karena mengakhiri hidupnya sendiri. Jasadnya sudah dikubur tapi kemudian harus digali lagi untuk dilakukan otopsi. Karena beberapa bulan setelah dimakamkan, keluarga korban menemukan petunjuk kalau korban dimakamkan dalam kondisi hamil. Dan kemungkinan besar korban ini dihamili oleh pacarnya. Keluarga ingin melakukan tes DNA atas anak yang dikandung korban. Tapi ternyata hasil penggalian kubur mengungkap fakta yang jauh lebih mengagetkan. Penasaran seperti apa? Berikut adalah kisahnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Korban ini sebut saja namanya Rina, perempuan berusia 17 tahun. Rina ini punya pacar, kakak kelasnya, sebut saja namanya Rudy, usianya 18 tahun. Rina dan Rudy ini melakukan hubungan pacaran mereka dengan cara backstreet ala-ala Romeo dan Juliet. Gara-gara orang tuanya Rina ini termasuk kategori strict parents dan sangat-sangat overprotective. Lebih-lebih ayahnya Rina. Ya mungkin karena ayahnya Rina ini ngelihat kok anak ini cantik, dia takut ada apa-apa sama anaknya. Dan gara-gara kestrikan orang tuanya Rina ini, setiap kali Rina mau jalan sama teman-temannya, dia harus berbohong dengan berbagai macam alasan. Nah, karena si ayah Rina ini, dia sangat mengontrol ketat dengan siapa saja anaknya boleh bermain. Aturan pertama dari ayahnya Rina ini, pokoknya Rina apapun alasannya gak boleh punya teman, apalagi teman dekat lawan jenis. Ayah Rina ini selalu ngancam anaknya, kalau sampai kamu punya teman dekat, apalagi pacaran dengan lawan jenis, kamu akan ayah keluarkan dari sekolahmu yang sekarang dan kamu akan ayah masukkan ke sekolah asrama khusus perempuan. Ya mendengar ini Rina juga mikir-mikir nih. Misalkan dia mau pergi sama lawan jenis ya mau gak mau terpaksa berbohong. Rina ini sering curhat sama teman-temannya di sekolah. Ya sama teman-teman perempuannya dia cerita, aku tuh tertekan banget deh punya ayah yang sebegini striknya sama aku. Kalau gini gimana pergaulanku mau luas? Tapi bukannya dapat simpati, Rina malah diledekin sama teman-temannya. Kasihan deh kamu, udah namanya perempuan, kamu tuh cantik, tapi kamu tuh nolep tau nggak? Kamu nggak punya kehidupan sosial, gara-gara ayah kamu tuh yang terlalu strict. Terus kata teman-temannya Rina nih, kamu misalkan dilarang bergaul sama lawan jenis, gimana nanti kamu pacaran? Kita tuh yakin nih, biarpun kamu mau cantik kayak mana, misalkan orang-orang takut sama ayah kamu, nanti juga kamu bakal jadi perawan tua, siapa yang berani sama ayah kamu? Dan gara-gara ini Rina makin hari semakin tertekan. Apalagi dia dibilang sama teman-temannya ya, hidup kamu itu menyedihkan, isinya cuma belajar. Lihatin aja nih, nanti pasti kata-kata kamu terbukti. Suatu hari kamu sudah tua, kamu tuh bakal nyesel. Kemana aja hidupku selama ini? Aku gak punya memori untuk aku bagikan ke teman-temanku. Tapi suatu hari, gak Rina sangka-sangka ada seorang kakak kelasnya, sebut saja namanya Rudy, tau-tau datengin Rina dan Rudy menyatakan perasaannya ke Rina. Rudy bilang, Rina aku suka sama kamu mau gak jadi pacarku? Wah, Rina langsung terbunga-bunga sekali dia. Karena tapi dari sisi lain tuh dia juga ngerasa cemas. Oke deh, aku senang aku ditembak sama Rudy. Rudy ini ganteng, kakak kelas. Pokoknya misalkan aku pacaran sama Rudy, otomatis aku akan jadi cewek yang populer. Tapi gimana kalau ayahku tahu? Udah pastilah ayah sama ibunya Rina akan sama sekali tidak setuju kalau anaknya pacaran. Akhirnya ya daripada ada masalah di kemudian hari, Rina coba jujur ke Rudy. Dia bilang, Rudy aku tuh juga suka sama kamu. Tapi masalahnya ayah sama ibuku tuh sangat overprotective. Gimana dong kita nih? Masa kita mau pacaran sembunyi-sembunyi? Gak disangka-sangka Rudy-nya setuju. Rudy bilang, aku ngerti kok.
Tapi aku tuh sayang banget sama kamu. Misalkan kita mau pacarannya backstreet dulu juga nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan seiring kamu dewasa, lama-lama kan namanya aturan di rumah kamu akan semakin ngendor. Nah, saat itu baru kita ngomong ke ayah ibu kamu kalau memang aku tuh niatku serius sama kamu. Agak nekat juga ya si Rudy ini, padahal kan mereka masih SMA. Kok Rudy sudah mau ngomong serius? Singkat cerita, Rudy setuju melakukan hubungan mereka ini dengan cara backstreet. Rina sangat-sangat kegirangan karena hidupnya yang tadi dibilang no lab, cuman belajar, sekarang penuh warna sejak hadirnya seorang Rudy di hidupnya. Sehari-hari Rina di sekolah, kemana ada Rina pasti ada Rudy. Pokoknya hidupnya Rina sekarang cuma Rudy dan Rudy. Nah, demi mempertahankan hubungan dengan Rudy, Rina tuh mulai belajar berbohong sama orang tuanya. Misalkan dia mau jalan sama Rudy, dia bilang dia jalan sama teman-teman perempuannya. Awalnya memang Rina merasa bersalah, tapi lagi-lagi semakin banyak dia berbohong sama ayah sama ibunya, lama-lama Rina semakin terbiasa. Apalagi Rina ngerasa dengan berbohong ini, saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Pergaulan yang luas, ya kayak remaja-remaja pada umumnya lah. Apalagi Rudy ini sangat bangga punya pacar secantik Rina. Setiap kali mereka jalan keluar, Rudy ini mengenalkan Rina ke teman-temannya di luar sekolah. Otomatis, Rina jadi punya lingkaran pertemanan yang jauh lebih luas. Rina merasa akhirnya dia bisa hidup sebagai remaja normal pada umumnya. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya Rina ini menyembunyikan kebohongannya, satu saat akan terungkap. Jadi suatu hari Rina ini nggak sengaja ninggalin handphonenya itu di rumah pada saat dia sedang sekolah. Waktu ayahnya Rina ngeliat handphone anaknya ini ketinggalan, tadinya mau dibawain ke sekolah. Tapi waktu ayah Rina megang handphonenya, tiba-tiba ada telepon masuk. Dan situ tertulis, Rudy sayangku, dan ada gambar hatinya. Ayahnya Rina curiga nih, loh kok namanya aneh begini? Diangkatlah sama ayahnya Rina, tapi saat itu ayahnya Rina sengaja nggak ngomong apa-apa. Dia cuma ngomong, halo? Nah, waktu mendengar yang menjawab handphonenya ini adalah laki-laki, Rudy yang nelpon itu tiba-tiba suaranya jadi emosi. Rudy bilang, ini siapa? Kok kamu bisa megang handphonenya Rina? Kamu cowok ya? Kamu siapa? Ayahnya Rina diam aja. Dan saat itu Rudy bilang, udah aku duga ya, Rina selama ini tuh kamu selingkuh di belakang aku. Memang dasarnya kamu tuh perempuan murahan, tahu nggak? Mendengar anaknya ini dikatai sedemikian rupa sama laki-laki yang entah siapa ini, ayahnya Rina langsung emosi. Rina bilang, kamu siapa? Kamu berani-beraninya yang ngatain anak saya seperti itu? Kamu teman sekolahnya Rina? Asal kamu tahu ya, saya ayahnya Ayah tuh nggak pernah ngomong sekasar itu sama anak saya. Kamu di mana sekarang? Saya datengin ya kamu ya. Dan begitu tahu kalau yang menjawab teleponnya itu udah ayahnya Rina, Rudy yang ketakutan langsung mutusin sambungan. Dia blokir sementara nomornya Rina. Dan saat itu dengan penuh kemarahan dan kesel ya karena ngerasa dibohongin, ternyata selama ini saya pacaran ya. Ayahnya Rina datang ke sekolah. Tanpa banyak bicara, dia jemput anaknya dan pulang ke rumah. Ayahnya Rina bilang, hari ini kamu gak usah sekolah. Ayah sama ibu mau ngomong empat mata sama kamu. Di rumah, Rina ini diinterogasi oleh ayah dan ibunya. Ayahnya Rina nanya, Rudy itu siapa? Pacar kamu ya? Kok dia berani-beranian ngatain kamu sekasar itu? Saya mau tahu, di mana tempat tinggal Rudy? Rudy ini masih sekolah enggak? Dan saat itu Rina mati-matian membela Rudy. Ayah Rina ini maksa agar si Rina mau memberikan nomor teleponnya Rudy kalau perlu alamat rumahnya. Ayahnya Rina ini sangat-sangat emosi, tapi sebenarnya ayahnya Rina ini emosi bukan semata-mata karena anaknya pacaran. Ayahnya Rina ini emosi karena kok si laki-laki bernama Rudy ini kok berani-beraninya ya ngatain anaknya ini murahan. Tapi setelah diinterogasi terus, si Rina ini sama sekali nggak mau ngasih kontaknya Rudy. Dan akhirnya ayahnya Rina memberikan ultimatum. Kalau begitu mulai besok kamu nggak usah sekolah. Ayah akan pindahin kamu ke sekolah asrama dan mulai sekarang handphone kamu ayah yang megang. Rina saat itu nangis, dia terus-terusan mohon-mohon sama ayahnya tapi nggak digubris. Dan akhirnya Rina masuk ke kamarnya dan dia ngurung diri di situ. Waktu malamnya si Rina ini nggak keluar kamar untuk makan malam, ayah sama ibunya Rina ini ya masih ngasih waktu lah ke anaknya buat menenangkan diri.
Baru keesokan paginya kok si anak ini nggak keluar-keluar dari kamarnya. Mereka mulai cemas, anak ini kan udah nggak makan nih dari kemarin siang. Diketoklah pintu kamarnya Rina. Dipanggil-panggil, Rina keluar nak, makan dulu. Yuk kita ngomong, kasihan ibu kamu nih khawatir sama kamu. Tapi saat itu nggak ada jawaban. Tapi waktu itu ayahnya Rina mencoba buka pintu. Tapi pintunya tuh dikunci dari dalam. Dan akhirnya dengan menggunakan kunci cadangan, ayah dan ibunya Rina buka pintu kamar anaknya. Dan mereka sangat syok karena saat itu mereka lihat Rina dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Rina tiduran di tempat tidurnya, dari mulutnya keluar busa dan darah, dan di samping tubuh anaknya itu ada botol racun serangga. Rina sudah mengakhiri hidupnya sendiri. Dan waktu dipegang itu tubuhnya Rina tuh sudah kaku dan sudah dingin. Matanya melotot, sudah nggak ngedip, dan mulutnya itu terus-terusan mengeluarkan busa sama darah. Dan saking paniknya ayah sama ibunya Rina langsung bawa anaknya ke puskesmas. Tapi saat itu ditentukan pada saat sampai ke puskesmas itu dokter bilang anak ibu dan bapak sudah tidak bernyawa. Dan pada akhirnya saat itu si Rina ini dimakamkan oleh ayah ibunya. Ayah dan ibunya Rina ini merasa sangat bersalah, terutama ayahnya Rina. Dia selalu mikir, apa saya terlalu keras ya sama anak saya. Tapi ini kan demi kebaikan Rina. Ibunya Rina ini juga terus-terusan nyalahin bapaknya. Gara-gara kamu terlalu keras sama anak kita nekat. Dan saking terpukulnya mereka ini sering bertengkar. Berbulan-bulan itu mereka tuh hampir gak pernah bicara. Sering sekali mereka bertengkar. Dan puncaknya gara-gara stres ini, ibunya Rina menyusul Rina beberapa bulan kemudian. Karena serangan jantung dan juga kuat gara-gara ibunya Rina ini gak kuat menahan stresnya. Dan saking stresnya saat itu sebenarnya setelah Rina ini meninggal, kamar anaknya itu dikunci. Dan gak ada seorang pun yang mau masuk kamar Rina, apalagi untuk beresin barang-barangnya. Karena mereka gak mau merasa ya setiap kali mereka masuk itu, mereka selalu yang kebayang tuh anak mereka dalam keadaan gak bernyawa di tempat tidurnya. Tapi siapa sangka setelah ibunya Rina ini meninggal dunia, beberapa bulan kemudian ayah Rina harus berhadapan dengan satu lagi rahasia besar anaknya yang sama sekali tidak dia sangka-sangka. Kurang lebih 3 bulan setelah ibunya Rina ini meninggal dunia, ayahnya Rina sangat stres. Dia putuskan dia akan menjual rumah keluarga mereka, kemudian dia akan pindah ke rumah kontrakan yang lebih kecil. Dan untuk ini ya mau nggak mau ayahnya Rina harus membereskan semua barang-barangnya, termasuk barang-barang di kamarnya Rina. Suatu hari dengan berat hati ayahnya Rina ini ambil kunci dan dia buka kamar anaknya. Dan saat itu waktu dia lihat itu barang-barang anaknya itu letaknya masih sama semua. Dan dengan sambil menahan sakit, dia menahan sedih, dia mulailah bereskan satu persatu. Tapi waktu ayahnya Rina ini melihat tong sampah di tempat tidur anaknya itu, dari samping tempat tidur, dia ngelihat ada satu test pack yang hasilnya itu positif. Ayahnya Rina bilang, waktu saya lihat test pack itu, saya benar-benar hampir gila. Gak cukup ya, anak saya ini meninggal dengan cara yang sangat tragis, ternyata dia juga hamil di luar nikah. Saya bayangkan anak saya itu mengakhiri hidupnya sendiri, merasa kesakitan dan sendirian di akhir hidupnya. Sedangkan laki-laki yang mungkin sudah menghamili anak saya ini tenang-tenang hidup di luar sana. Dan saat itu juga ayahnya Rina langsung melaporkan temuan ini ke pihak yang berwenang. Karena pikirnya ayahnya Rina, siapa lagi pelakunya kalau bukan Rudy, pacar anaknya ini. Ayah Rina berniat menuntut Rudy atas tuduhan persetubuhan anak di bawah umur. Karena Rina kan masih di bawah umur, usianya tuh masih 17 tahun. Waktu keluarganya Rudy ini didatangi oleh pihak yang berwenang, mereka sangat syok. Rudy menangis, dia mohon ampun sama ayahnya Rina, dan dia berani bersumpah kalau dia tuh tidak pernah menyentuh Rina secara tidak pantas. Jadi nggak mungkin Rina ini hamil. Dan saat itu ayahnya Rina tetap bersikeras. Saya nggak peduli ya, walaupun saat itu orang tua Rudy itu sampai bersujud di depan saya memohon agar anaknya dibebaskan. Orang tuanya Rudy itu selalu bilang ke saya, mohon jangan rusak masa depan Rudy. Saya nggak peduli, kata ayahnya Rina. Anak saya Rina sudah kehilangan masa depannya, dan saya ingin walaupun memang anak saya ini nggak bisa hidup kembali, saya ingin Rina mendapat keadilan. Dan otomatis agar kasus ini bisa diproses, jasad Rina harus diotopsi dan makam Rina harus digali kembali.
Tim forensik kemudian melakukan ekshumasi di makamnya Rina. Ekshumasi ini adalah proses penggalian makam dengan tujuan untuk mengetahui sebab kematian mayat yang sudah dimakamkan. Waktu jasadnya Rina ini dikeluarkan sempat terjadi kehebohan, karena saat itu jasad Rina masih relatif utuh. Tapi ternyata hal ini tuh bisa dijelaskan secara medis, karena makam tempat Rina ini dimakamkan itu terletak di perbukitan. Daerahnya kering dan kandungan mineral di tanahnya itu sangat tinggi. Jadi jasad Rina ini mengalami yang disebut dengan mumifikasi. Mumifikasi ini adalah proses pengeringan jenazah dan biasanya keadaan ini terjadi karena lingkungan yang kering jadi menyerap air yang ada di tubuhnya mayat. Jadi seakan-akan ya mayat ini diawetkan secara alami. Itu yang menyebabkan jasadnya Rina ini relatif masih utuh. Waktu dilakukan otopsi, memang seluruh tubuhnya Rina ini sudah mengerut dan kulitnya berwarna kecoklatan. Ciri-ciri khas sekali pada jasad yang mengalami mumifikasi. Sama sekali tidak didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuhnya Rina. Waktu itu mereka ingat kalau Rina ini kemungkinan sudah menelan racun serangga. Tapi karena saat itu sudah mumifikasi, jadi sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi. Waktu dibedah, organ-organ dalam tubuhnya Rina ini masih relatif utuh. Dan saat lihat kandungannya memang ada pembesaran di kandungan. Dan saat kandungan Rina ini dibuka, ada janin yang besarnya itu masih kira-kira 5 cm. Janin ini kecil sekali sampai belum bisa ditentukan apa jenis kelaminnya. Dan saat itu tim forensik mengambil sebagian jaringan itu untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Dan untuk pembanding diambil juga DNA-nya dari si Rina dan juga sampel dari Rudy. Untuk mengetahui apakah memang janin di kandungan Rina ini adalah anak dari Rudy. Beberapa minggu kemudian, akhirnya pemeriksaan DNA selesai dilakukan. Dan hasilnya ternyata anak yang ada di dalam kandungannya Rina bukan anak dari Rudy. Ayah Rina sangat syok saat mengetahui hal tersebut. Akhirnya dibantu oleh tim IT dari pihak yang berwenang, mereka membongkar ponselnya Rina. Di situ mereka mendapatkan ada banyak sekali percakapan dengan berbagai macam laki-laki. Dan kemungkinan besar mereka itu adalah teman-temannya Rudy. Dan Rudy ini cerita kalau memang si Rina ini seringkali over friendly ke teman-teman cowoknya. Dan hal tersebut waktu Rina ini masih hidup, itu jadi salah satu sebab Rudy sama Rina sering bertengkar. Rina ini terlalu dekat sama teman-teman cowoknya Rudy dan Rudy nggak suka. Karena Rudy ini itu sudah ada niat serius sama Rina. Dia niat misalkan nanti setelah dia selesai kuliah, dia akan mendatangi orang tua Rina untuk melamar Rina. Tapi saat itu Rina selalu melarang. Dia bilang, kamu jangan macam-macam deh. Nanti misalkan orang tua kita tahu kita pacaran, yang ada aku dipaksa putus sama kamu. Begitu terus katanya Rina. Setiap kali Rudy ini ada etikat baik, mau datang ke rumahnya Rina memperkenalkan diri, Rina selalu melarang. Tapi ternyata alasannya itu bukan karena Rina ini takut mereka putus. Tapi ternyata Rina itu sama sekali nggak mau serius dengan Rudy. Rina ini lebih senang berteman dengan banyak sekali laki-laki, teman-temannya Rudy ini. Karena saya dikenalkan sama teman-temannya Rudy, Rina ini merasa, buat apa sih saya cuma dapat perhatian dan kasih sayang dari satu orang Rudy, sedangkan saya bisa dapat perhatian dari banyak cowok sekaligus. Ini yang membuat Rina lebih senang berteman sama teman-teman cowoknya Rudy. Dan beberapa hari sebelum mereka bertengkar dan Rina mengakhiri hidupnya sendiri tadi, Rudy ini sempat dengar kalau Rina ini sempat pergi jalan-jalan sama beberapa orang teman cowoknya. Dan gak lama setelah itu entah apa yang mereka lakukan saat mereka pergi jalan-jalan, tapi yang jelas sempat ada omongan miring di circle pertemanannya Rudy kalau Rina itu adalah perempuan bispak atau perempuan murahan yang mau sama siapa aja. Gara-gara ini Rudy juga sempat nanya ke Rina, waktu kamu pergi sama teman-teman cowokku itu, kamu ngapain aja, jujur sama aku. Tapi Rina selalu menghindar. Dan setelah itu Rina itu selalu menghindari Rudy, apalagi sama teman-temannya. Rina ini menjauh. Sampai saat itu Rudy nelpon si Rina yang angkat ayahnya dan terjadilah insiden yang akhirnya merenggut nyawa Rina tadi. Rudy ini mengaku dia berani disumpah kalau selama pacaran dia tuh selalu menjaga kehormatannya Rina. Dia sama sekali nggak nyangka, malah Rina sendiri yang nggak bisa menjaga kesuciannya. Dan sampai hari ini nggak diketahui siapa ayah biologis dari janin yang dikandung oleh Rina.
Yang namanya perbedaan pendapat antara orang tua dan anak itu hal biasa. Yang namanya orang tua selalu ingin melindungi anaknya. Dan di mata mereka, mau umur berapapun, anak ini tetaplah putra-putri mereka yang harus dilindungi. Tapi di sisi lain, anak ini seringkali ingin membuktikan diri kalau misalkan mereka tuh bisa menjaga diri. Dan disinilah seringnya muncul konflik antara orang tua dan anak-anak. Untuk teman-teman yang saat ini menyimpan rasa sakit hati ke orang tua, coba deh pikirkan lagi. Karena orang tua yang waras tidak akan pernah mau anaknya sampai celaka. Dan jangan sampai nanti ada penyesalan di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.